Bagi yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Halo, perkenalkan kami dari kelas 1252 kelompok 8 ingin memberikan contoh soal mengenai hukum Faraday 2. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang hukum Faraday kedua. Bunyi dari hukum Faraday kedua adalah massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Dari bunyi tersebut kita mendapatkan persamaan W sama dengan ME, yang dimana W adalah massa zat dan ME adalah massa ekivalen. Di sini saya akan menjelaskan tentang massa ekivalen zat. Massa ekivalen zat adalah massa atom relatif atau yang sering disebut dengan AR, dibagi dengan perubahan dengan biloxnya atau muatan ionnya. Secara matematis dapat kita rumuskan. MR sama dengan AR per muatan ion. Nah, kita masuk di soal yang pertama. Itu arus listrik tertentu dialirkan ke dalam 3 wadah yang masing-masing berisi larutan CuSO4, larutan AgNO3, dan AlCl3 secara seri. Jika pada larutan CuSO4 mengendapkan logam Cu sebanyak 6,35 gram di katoda, tentukan massa perak dan aluminium yang mengendap pada masing-masing katoda. Nah, yang ditanya berarti massa dari Ag dan Al. Rumus yang kita gunakan itu adalah MCu per ECu sama dengan MAg per EAg sama dengan MAl per EAl. Untuk mencari E sama dengan AR per E, maka M dari Cu sama dengan 6,35 per 63,5 per 2 sama dengan MAg per 108 per 1. Maka MAg nya sama dengan 6,35 per 63,5 per 2 sama dengan 0,2 dikali 108 sama dengan 2,16 gram. Maka massa dari Ag nya itu adalah 2,16 gram. Sekarang kita mencari massa dari Al. Makanya kita gunakan 6,35 per 63,5 sama dengan MAl per 27 per 3. Maka MAl nya sama dengan 0,2 dikali 27 per 3 sama dengan 9. Maka MAl sama dengan 1,8 gram. Maka massa dari Ag sama dengan 2,16 gram dan massa dari Al sama dengan 1,18 gram. Oke, baik, kita akan masuk pada soal nomor 2. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1,17 gram nikel dari suatu proses elektrolisis larutan NiNO32 jika arus listrik yang digunakan 8 ampere. AR Ni sama dengan 58,5. Kita akan masuk pada M sama dengan E kali Pi per
96.500. T sama dengan M kali 96.500 per EI. Setelah itu T sama dengan 1,17 kali 96.500. Dari mana kita memperoleh 1,17? Dari soal dikatakan tadi 1,17 gram per 58,5. Berarti pada soal air NI sama dengan 58,5 per 2 dikalikan dengan 8. Maka hasil yang kita peroleh dari T ini adalah T sama dengan 485,2 detik. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Sejumlah arus listrik tertentu dapat membebaskan 6,72 liter gas H2 dalam keadaan STP dari larutan NaCl. Yang ditanya adalah massa logam Al dengan atom relatif sama dengan 27 yang diperoleh dengan menggunakan muatan listrik sama pada Al2O3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika arus listrik yang sama mengalir pada dua sel elektrolisis yang berbeda, maka kita bisa simpulkan bahwa soal ini merupakan penerapan hukum 2 Faraday, di mana rumusnya Q1 sama dengan Q2. Q ini muatannya ya, muatan listriknya sama. Dengan rumusnya yaitu mol 1 kali N1 sama dengan mol 2 dikali N2. Untuk mol 1 ini adalah H2. Untuk mol 2 ini adalah yang ditanya, yaitu Al. Kita bisa lihat bahwa H2 merupakan gas yang dengan keadaan STP. Maka untuk mencari mol H2, kita mempergunakan rumus volume STP per 22,4 liter. Nah, N ini, N1, N2 ini adalah jumlah ion. Untuk mencari jumlah ion H2, kita bisa membuatnya terlebih dahulu membuat reaksi ionisasi, yaitu 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Jadi N untuk H2 sama dengan 2, maka dia dikali 2. Untuk mol 2 kan ditanya Al, di sini diketahui Ar. Maka untuk mencari molnya kita mempergunakan rumus gram per Ar dikali N2. N2 ini kita bisa mencari jumlah ion dari Al-nya dari reaksi ionisasi berikut, yaitu Al2O3 diionisasi menjadi 2Al3 positif ditambah 3O2 negatif. Nah, ini dia untuk jumlah ionnya. Maka kita kalikan 3. Nah, kita masukkan ke di sini volume STP-nya yaitu 6,72 per 22,4 kali 2. Gram yang ditanya, gram AR-nya sama dengan 27 dikali 3. Kita kita bagikan dia seperti ini. Maka ini hasilnya 0,3 dikali 2 sama dengan, kita sama-sama bagi 3, ini dicoret, ini tinggal 9 ya, 9 gram per 9. Kita pindah ke sini. Maka 0,3 dikali 2 yaitu 0,6 sama dengan gram per 9. Maka gram untuk Al sama dengan 0,6 dikali 9 sama dengan
5,4 gram. Jadi, jawabannya ialah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut soal yang kedua. Dua buah sel masing-masing berisi larutan NiSO4 dan CuSO4 dielektrolisis secara bersama-sama. Pada sel pertama, mengendap logam Ni sebanyak 1,8 gram. Ditanya jumlah endapan logam Cu pada sel kedua. Jika diketahui ArCu-nya sama dengan 64 dan ArNi-nya sama dengan 59. Diketahui tadi jumlah endapan logam Ni yang dapat disimbolkan dengan Wni, dan ditanya adalah Wcu. Wni-nya tadi adalah 1,8 gram. Wcu-nya yang ditanya. Jika diketahui jumlah endapan logam, dapat kita gunakan perbandingan Wni per Wcu sama dengan ekuivalen Ni per ekuivalen Cu. Sebelum kita mencari jumlah endapan logamnya, kita harus terlebih dahulu mencari ekuivalennya, yang dimana rumus mencari ekuivalen adalah Ar per valensi. Valensi didapat dari elektrolisis kedua larutan, yang dimana elektrolisis dari NiSO4 dielektrolisis menjadi Ni2 positif tambah CuSO4 2 negatif, dan elektrolisis CuSO4 adalah Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Jadi valensinya adalah jumlah ion dari logam yang diketahui. Maka Ar-nya adalah 59 per 2, maka ekuivalen Ni sama dengan 29,5. Yang kedua, ekuivalen Cu-nya. Ar per valensi. Ar dari Cu adalah 64 dan valensinya adalah positif 2. Maka ekuivalen Cu sama dengan 32. Maka dapat kita cari 1,8 per Wcu sama dengan ekuivalen Ni per ekuivalen Cu. 1,8 per Wcu sama dengan 29,5 per 32. Dapat kita kali silang kedua ruas menjadi 1,8 kali 32 sama dengan Wcu kali 29,5. Maka Wcu-nya adalah 1,8 kali 32 per 29,5. Wcu-nya adalah 1,95 gram. Sekian. Demikian contoh soal yang dapat kami berikan mengenai hukum Faraday kedua. Sekian dan terima kasih.